Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Febri Deltania dengan NIM 2016-0038 dan rekan saya yang bernama Syarul Agung Kurniawan dengan NIM 2016-0091. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi ekuitas. Pengertian ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham atau shareholder equity adalah uang yang dapat dikaitkan dengan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Komponen ekuitas. 1. Modal disetor. Ada 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Di saham biasa ada 2, 1 laba ditahan dan saham plus agio atau saham treasury. Di saham preferen ada laba komprehensif lain atau OCI dan kepentingan non-pengendali. Penerbitan saham. Masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham yaitu 1. Saham dengan nilai pari. 2. Saham tanpa nilai pari. 3. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. 4. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Yang kelima, biaya penerbitan saham. Saham dengan nilai pari atau nilai nominal. 1. Nilai pari saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. 2. Penerbitan saham dengan nilai pari saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah pari. 1. Saham preferen atau saham biasa adalah merefleksikan nilai pari atas saham yang diterbitkan. 2. Premi atau agio saham, nilai lebih atas pembayaran dari pemegang saham di atas nilai nominal. Saham dengan nilai pari atau nilai nominal. Contohnya, PT Angkasa menerbitkan 1000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 dan nilai wajar Rp15.000 per lembar. Jurnalnya, kas didebet sebesar Rp15 juta pada modal saham biasa dikredit sebesar Rp10 juta. Premi saham biasa dikredit sebesar Rp5 juta. Saham dengan nilai pari, nilai nominal, nilai pari saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Penerbitan saham dengan nilai pari saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah pari. 1. Saham preferen atau saham biasa merefleksikan nilai pari atas saham yang diterbitkan. 2. Premi atau agio saham adalah nilai lebih atas pembayaran dari pemegang saham di atas nilai nominal. Saham dengan nilai pari atau nilai nominal, contohnya PT Angkasa menerbitkan 1000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 dan nilai wajar sebesar Rp15.000 per lembar. Jurnalnya adalah kas didebat sebesar Rp15 juta pada modal saham biasa dikredit sebesar Rp10 juta. Premi saham biasa dikredit sebesar Rp5 juta. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain. 1. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya. 2. Misal convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi atau waran. 3. Metode untuk alokasi ada 2, yaitu 1. Metode proporsional, 2. Dengan metode incremental. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain metode proporsional. Contohnya adalah PT Dev menerbitkan lembar saham biasa dengan nilai pari Rp100 dan nilai wajar Rp600, serta lembar saham preferen dengan nilai pari Rp200 dan nilai wajar Rp1.000 yang dijual dengan lump sum sebesar Rp400.000. Jurnalnya adalah kas didebet sebesar Rp400.000 pada saham preferen, dikredit Rp40.000, agio saham preferen dikredit Rp120.000, saham biasa dikredit Rp50.000, agio saham biasa dikredit sebesar Rp190.000. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain dengan metode penambahan. Contohnya, PT Dev menerbitkan lembar saham biasa dengan nilai pari Rp100 dan nilai wajar Rp600, serta lembar saham preferen dengan nilai pari Rp200 dan nilai wajar tidak diketahui yang dijual dengan lump sum sebesar Rp400.000. Jurnalnya adalah kas didebet sebesar Rp400.000 pada saham preferen dikredit sebesar Rp40.000, agio saham preferen dikredit sebesar Rp60.000, saham biasa dikredit sebesar Rp50.000, agio saham biasa dikredit dengan sebesar Rp250.000.
Saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 10.000 lembar dengan nilai nominal Rp10.000 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. Kasusnya adalah PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar Rp150 juta. Jurnalnya adalah hak paten didebat sebesar Rp150 juta. Pada modal saham biasa dikredit Rp100 juta. Premi saham biasa dikredit sebesar Rp50 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Syarul Agung Kurniawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Biaya perolehan penerbitan saham sebagai pengurang premi saham. Contoh, biaya underwriting, biaya cetak pajak. Tidak dapat dimasukkan sebagai biaya operasional karena tidak berkaitan dengan penjualan. Pembelian kembali saham. Alasan perusahaan membeli kembali saham beredarnya sendiri. Yang pertama, meningkatkan earnings per share dan return on equity. Yang kedua, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang ketiga, menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Yang keempat, mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan hingga harga stabil atau meningkat. Saham treasury PSAK 50 dan 55. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. PT JKL menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp1.500 pada harga Rp15.000 per share. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar Rp450 juta. Ekuitas jurnalnya adalah saham biasa didebet Rp15 juta. Pada premi saham biasa dikredit Rp135 juta. Laba ditahan dikredit Rp450 juta. Total ekuitas adalah Rp600 juta. Saham treasury. Contoh penjualan di bawah nilai nominal. Pada tanggal 12 Januari, PT JKL melakukan reakuisisi saham sebanyak 1.000 lembar saham dengan harga Rp16.500. Tanggal 24 Maret, PT JKL menjual kembali saham treasury-nya dengan harga Rp12.000 per lembar. Jurnalnya adalah kas didebet Rp1.200.000. Pada premi saham treasury dikredit Rp450.000. Saham treasury-nya adalah Rp1.650.000. Karakteristik saham preference. 1. Preferensi dividen. 2. Preferensi atas aset saat likuidasi. 3. Dapat dikonversi menjadi saham biasa. 4. Dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan. 5. Tidak memiliki hak suara atau vote. Saham preference. PT MNO menerbitkan 10.000 lembar saham preference dengan nilai nominal Rp1.000 dengan harga Rp1.200 per lembar saham. PT MNO mencatat penerbitan saham sebagai berikut. Jurnalnya adalah kas didebet Rp12 juta. Pada modal saham preference dikredit Rp10 juta. Premi saham preference adalah Rp2 juta. Kebijakan dividen. Alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia. Yang pertama, memelihara persetujuan dengan kreditur. Yang kedua, memenuhi persyaratan regulasi negara atau UU PT. Yang ketiga, membiayai pertumbuhan dan ekspansi.
Yang keempat, mempengaruhi arus kas atau likuiditas. Yang kelima, berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai. Yang kedua, dividen saham. Yang ketiga, dividen properti. Yang keempat, dividen skrip. Yang kelima, dividen likuiditas. Share split. Yang pertama, untuk mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, no entry untuk pencatatan share split. Yang ketiga, mengurangi nilai pasar dan meningkatkan jumlah saham. Inilah contoh penyajian ekuitas. Inilah contoh penyajian laporan perubahan ekuitas. Saya rasa cukup presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.